Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah menyempatkan hadir di hari libur gitu kan. Sabtu Minggu kita libur tapi masih bisa menyempatkan waktu ke sini untuk berdiskusi. Sebenarnya kan ini kegiatan yang sifatnya non formal, artinya kita mah komunitas yang dibuat itu belum secara resmi di sekolah ini kan diakui misalkan seperti halnya ekstrakurikuler kan, melainkan lebih kepada komunitas yang memang mempunyai keinginan untuk berubah, keinginan untuk mempelajari hal-hal yang baru gitu kan. Jadi ada beberapa hal mungkin yang ingin kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama mungkin pengennya sih semuanya hadir. Kita itu di grup itu ada berapa? 13 ya kan? Anggota grupnya sama sayanya jadi 13 kan. Kalau saya cek di sini ya ada 13 member. Berarti kan ada 13 orang. Kaliannya ada 12. Sekarang yang hadir di sini ada 6 orang. 6 orang lagi kan berhalangan hadir. Gak ada masalah sebenarnya kalau memang tidak memungkinkan kan ya. Tapi kalau misalkan memungkinkan, sebisa mungkin bertanggung jawab bahwa kita ini menjadi sebuah komunitas yang namanya adalah Lab Antik dan Lab Antik. Nah, dari awal membuat Lab Antik ini, awalnya kan saya berpikir bahwa saya perlu membuat sebuah perkumpulan ya, komunitas itu gitu ya, dengan harapan nantinya itu si orang-orang atau yang tergabung ke dalam komunitas tersebut menjadi pionir. Nah, pionir itu kayak contoh bagi teman-teman yang lain, khususnya di jurusan kita di RPL. Itu harapan pertamanya mah. Tentu dari orang-orang yang gabung tersebut mempunyai perbedaan, ya kan? Mempunyai perbedaan dengan teman-teman yang lain, gitu kan? Nah, di samping perbedaan kemampuan, nah juga perbedaan dari segi keseharian, ya, perilaku yang kayak gitulah ya. Jadi kenapa saya bikin Lab Antik? Yaitu harapannya, jadi ada sesuatu hal yang berbeda antara kalian dengan teman-teman yang lain. Nah, yang 12 orang ini berbeda dengan ratusan siswa yang lain, gitu kan? Nah, itu yang pertama perlu kalian tekankan, bahwa adanya komunitas ini berarti kita harus menjadi orang yang berbeda. Contoh sederhananya kan berbeda dari pulang sekolah aja udah berbeda gitu kan. Kalian kadang suka belajar lagi gitu kan, diskusi lagi di sini, sekalipun di sini cuma sebatas ngobrol, itu kan perbedaan. Nah, terlebih lagi hal lain yang nanti kita akan bahas. Itu yang pertama. Yang keduanya, harapan yang kedua adalah saya bikin ini itu ada dua tujuan. Yang pertama, karena kita mempunyai alat, mempunyai daya dukung untuk meningkatkan kompetensi, artinya meningkatkan kemampuan kalian. Yang pertama, kita kan punya kayak kamera, makanya kedepannya kan kita bisa punya kamera video syuting yang besar, makanya kemudian punya studio foto sebenarnya walaupun belum maksimal, makanya harapannya nanti dijadikan kayak tempat foto untuk siswa, kemudian kayak nanti buat wisuda ya, atau kelulusan. Kemudian sambil jalan itu tempat bisa dijadikan kayak studio podcast gitu kan ya. Di keinginan saya itu seperti itu. Nah, sehingga yang pertama itu adalah multimedia. Harapannya kalian ada kemampuan di bidang multimedia, walaupun di RPL itu kan tidak diajarkan untuk multimedia, hanya sekilas saja gitu kan? Karena memang ada jurusan multimedia secara khusus. Nah, kemudian yang keduanya ya tentu sesuai dengan jurusan RPL-nya programming. Nah, makanya ada dua kan ketika saya bilang di grup, siapa nih yang mau tergabung ke dalam programming, siapa yang mau ke dalam multimedia, atau yang kedua-duanya. Nggak ada masalah kedua-duanya juga gitu, karena kita memang masih yang ngajikannya lah, masih bersatu. Karena ada dua itu, terkadang di kalian merasa bahwa saya mah pilihnya multimedia, saya mah pilihnya programming.
Ketika ada yang multimedia, biarin aja, udah saya mah programming. Ketika yang programming, biarin aja, udah saya mah multimedia. Kan enggak gitu, karena ini mah tambahan. Kalau programming itu semuanya harus bisa, ya kan? Karena pelajaran kita di kelas programming itu mah. Nah, tapi apa namanya, ada siswa yang mungkin memang lebih tertarik ke hal lain. Ternyata salah satunya adalah multimedia ya. Makanya kita bagi dua. Syukur-syukur kalau misalkan bisa ikut di dua-duanya, gitu kan. Programmingnya jalan, kemudian multimedianya juga bisa. Kemudian yang ketiganya, kadang karena sudah dibagi itu jadi kayak acuhnya aja misalkan. Nah, contoh misalkan kayak gini, kan kita apa namanya, alat kita itu komputer, ya, alat kita itu komputer. Pasti tidak akan terlepas dari komputer, mau programming mau apapun juga pasti tidak akan terlepas dari komputer. Maka lamun berhubungan dengan komputer pasti aya komputer anu ngalaman rusak, baik di lab maupun di mana komputer pasti ngalaman rusak. Jadi kalian itu sebenarnya harus lebih proaktif. Nah, karena kita mau komunitas nyala antik, ketika nanti misalkan kelas 10 berada di lab 2 misalkan, ada komputer rusak, jangan nunggu kata gurunya deh, ini komputernya rusak, atau misalkan disuruh sama saya misalkan, itu komputer itu rusak, tolong diambil misalkan, itu komputernya rusak misalkan, tolong diperbaiki. Nah, jangan nunggu gitu, tapi langsung aja ambil komputernya. Kalau bisa diperbaiki di sana, perbaiki langsung. Kalau nggak bisa diperbaiki, bawa ke sini, ya, perbaiki di sini. Kalau misalkan bisa sama sendiri ya syukur. Kalau misalkan nggak bisa, coba. Kalau kelas 10, misalkan minta bantuan ke kelas 11. Kalau sudah diotak-atik kemungkinannya belum benar juga, ya nanti tanyain ke saya, ini kenapa, apa yang harus diganti gitu. Jadi proaktif ya, di kelas. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian diam-diam aja ada komputer yang bisa, apa bedanya dengan siswa yang lain yang tidak tergabung di lab antik, ya kan? Naon gitu kan? Karena saya berharap orang-orang yang gabung dengan saya itu dia itu mempunyai inisiatif yang tinggi. Ketika dia tuh kayak gini nih, masuk ke lab nyalain semua komputer, dia itu kayak yang Munsi Anissa misalnya, kayak yang lihat-lihat dulu teman-teman yang lain, nyala nggak sih komputernya gitu. Lalu misalnya, oh nyala gitu, untuk nyala Sirian mana tah, no udah nyala. Nah, misalkan langsung belajar gurunya, ya udah biarin, tungguin kalau udah guru itu beres ngajar, tungguin selesai, kemudian nanti perbaiki. Nah, kadang kan terbatas juga, nggak tahu gimana rusak gitunya, udah selamanya keliling. Tapi kalau kalian kan ada di tiap kelas, misalkan kalian lagi belajar di sini, kalau lagi belajar di sini kayaknya pasti kecek kalau sama saya. Cuman yang jarang kecek yang di sini dan yang di bawah, karena itu saya jarang berada di lab itu. Nah, proaktifnya di sana. Jadi kalau misalnya kena aja, nggak pas lagi terminnya perbaiki. Nah, gitu. Nah, itu buat apa? Harapannya nanti ketika kerja juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kerja nungguan di kita kayaknya nggak akan berkembang, naik jabatannya sih, ya kan? Karena tidak punya inisiatif tinggi. Nah, justru kalau generasi Z itu harus dilatihnya yaitu inisiatifnya. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan di sini kan kayaknya satu-satunya jurusan yang di dalam ruang jurusannya itu bebas itu di kita. Oh, kalian coba lihat ke TKJ misalkan, jarang ada siswanya. Sering sih ada yang ngobrol paling, tapi ngobrol juga hanya sebatas lagi ada keluhan aja. Misalkan si Aul punya keluhan di kelas atau keluhan bersama teman, baru ngobrol dengan gurunya, saya mau curhat, mau cerita. Tapi kalau nggak ada keluhan, nggak ada tuh di TKJ. Nah kan saya sering di ruangan sana gitu kan, di pemasaran, di akuntansi, di otomotif, semuanya juga nggak ada yang seperti kita mau ini kayak ruangan kalian gitu kan, dan nggak mempermasalahin. Rumahnya kan nggak pernah komplain kan, wah anak itu dia kalau jadi nggak ribut nggak kan. Saya apalagi sama empeng-empeng wae gitu, oke aja selagi memang masih baik mah gitu kan. Baik itu udah sama, nggak mempermasalahkan. Nah, maka ketika berada di sini misalkan ada temuan tadi misalkan
si Keija menemukan komputer yang rusak, dibawalah ke sini. Terus misalkan si Anissa, si Aul, si Najmi, si Deja, si Ajfa ada di sini, si Keija itu lagi ngebenerin. Nah, jangan nunggu si Keija teh, Najmi bantuin dong, jangan nunggu gitu. Tapi si Najmi teh harus, kalau misalkan si Najmi nggak lagi ngerjain apa-apa, untuk ngerjain tugas atau apapun, langsung samperin, Keija kenapa ini komputernya? Ini rusak. Benerin. Nah, itu tuh proaktif yang berikutnya, tidak hanya di kelas kan, di dia teh. Jadi melakukan sesuatu tanpa disuruh teh, contohnya eta berikutnya. Ya, jadi aktif. Ya minimalnya mungkin ngerti-ngerti nempukeun. Kita sama tuh bisa gitu, tapi hayang itu bisa teh sakumaha teh gitu. Misalnya lamun kakak tingkat. Mun kabaturan kumaha aja, urang kudu ngabantuan naon ge, da urang teu bisa, teh kurang pamukakeun baur bae atuh. Ya kan? Kemudian tidak aku muka bawah itu bisa si Azwa. Ya, bisa orang muka bawah dua mah. Ya kan? Nah, dibuka. Tanya guys, orang mah sakit di sana. Kudu kumaha deui sok. Kayak orang non instruksikan ke orang atau bejaan orang kudu kumaha ya kan. Sehingga nanti ada pembelajaran, mun rusakna ieu teh yang diganti harus ini. Mun rusaknya teh yang diperbaiki harus ini. Itu ya. Nah, jadi jangan sampai nunggu ngerjakan, nu diam we. Kamu mau nusakan apa? Ada orang mau programming, ada orang multimedia, itu mah tidak ada bagian dari dua itu. Ngadain komputer atau memperbaiki komputer kan bukan programming, bukan multimedia, ya kan? Jadi kedua aja komputer rusak kayak kumaha we ada naon, ada orang mulai bagian tangga gitu. Tentunya sehingga kan nanti yang akan saya cari itu adalah orang-orang yang memang tergabung dengan kita. Mungkin saya mencari orang ke siapa gitu yang gak ikutan, si X misalkan, enggak, pasti saya Deja coba tolong. Nah, ketika saya bilang coba tolong itu bukan berarti menyuruh Deja dengan begitu saja. Maksud dengan begitu saja teh lain berarti ngagawekeun si Deja. Ya betul, memang digawekeun nama, tapi ada sesuatu yang mungkin akan Deja rasakan. Jadi apa? Orang jadi bisa iya nama yang belum tentu orang lain bisa. Ya kan? Kasatrum itu ternyata lamun jadi pertama, katanya lamun tadi sedang orang kasatrum gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi harus inisiatif proaktif lah, kayak gitulahnya, tanggung jawab pasti jelas kan. Hanya saya berharap, dan tidak hanya di saya aja, tapi ketika dengan Lumaya, dengan Taib juga sama gitu. Pak, ini komputernya rusak, kita perbaiki ya. Pasti dengan senang hati. Dan sebenarnya kalau misalkan kayak saya ini ngerekam kegiatan sama guru juga bisa, ya kan? Sama guru-guru juga bisa gitu. Kalau misalkan mau kayak memperbaiki komputer sama guru juga bisa. Tapi kenal, jadi guru, ya kan? Kenal guru kena. Terus kalian diajari dia, kenal tuh, itu bisa kenal, ya kan? Tidak ada sesuatu hal yang lebih. Ya, makanya kenapa kalau saya ngebawa 6 kelas, susahnya kenapa? Susahnya ada orang kan beda-beda, makanya saya bikin dulu komunitas kecil, ya syukur-syukur tiap tingkatan ada dan tiap kelas ada. Nah nanti yang kalian ini menularkan ke teman-teman yang lain. Mengkira kia baru dah gitu kabaturan teh, sehingga teman-teman yang lain tahu dari kalian. Itu dalam semuanya di mah, satu komputer saya perbaiki, kusa kelas udah mau beres pasti, nu ngobrol-ngobrol, enggak saya mau para guru, ya kan? Nah, tapi nanti mah ke depannya dari kalian itu menularkan. Harapan saya itu seperti itu, dan ini berkelanjutan. Ya. Kelas 11 sudah saya akui bahwa inisiatifnya udah lumayan oke. Nah kelas 10 ya nggak apa-apa kan, kalau kelas 10 kalau bisa belajar kan. Nah, ke kelas 10 naik ke kelas 11 pasti meningkat tuh. Lain lagi ke kelas 10 yang baru nanti. Dan begitu terus sampai dengan saya nggak ada juga gitu. Ya, saya bising guys tiba-tiba saya nak kemana gitu. Nah, itu udah auto, ya, otomatis seperti itu. Karena ya saya kan ngebebasin nih kayak kunci lab. Bayangkan kalau jadi nih, tujuan sekarang. Mun di antara tujuan ya culas, apa culas?
Culas itu apa ya? Apa sih culas? Bahasa orang apa sih? Jahat lah. 7 orang yang jahat, saya kasih kunci ke si Deja, kemudian si Deja matiin CCTV, ambil satu komputer aja, dijual, atau nggak dijual juga, dimilikin di rumah. Terus kayak nanti setelah dimiliki, dinyalain lagi CCTV-nya setelah diambil. Terus nanti kan saya ngecek misalnya, oh ini hilang nih CCTV 1. Oh iya ya, oh mati lampu berarti waktu itu CCTV-nya. Jadi pas waktu mati lampu diambil tuh komputernya. Misalkan bisa nggak gitu? Bisa. Ya kan? Sangat bisa. Saya kan sering lihat misalkan kayak ya kalian suka ada kesini di hari Minggu, saya nanti nggak ada guru lain nggak ada. Tapi aman-aman aja. Karena apa? Karena percaya. Tapi nggak mungkin saya ngasihin kunci ini ke orang yang bukan tim kita. Makanya ketika ada orang yang bukan tim kita mau pakai lab, hubungi yang lab antik siapa yang bisa bertanggung jawab. Kan suka gitu tuh. Mau misal kelas apa, hubungi si Najmi, si Andika, misalnya suka gitu kita bilang. Atau si Adi Sahawel lah, orang di antara kita. Ada nggak mereka? Ada. Oh yaudah, nanti sama mereka ditemenin. Suka gitu kan? Jarang misalkan teman, misalkan si Pewi bukan anggota si Pewi kita. Pak, saya mau pinjam lab buat belajar sama siapa? Sendiri. Oh jangan dulu kalau sendiri, harus ada guru atau dari lamati. Kan suka gitu kan saya bilang. Nah itu karena saking sudah menaruh kepercayaan. Hanya kalau misalkan bisa menaik itu ge, so kamera iya, bobotkeun we kamera iya misalkan namanya iya, atau misalkan ambil we memori, nggak tahu Pak memorinya bisa salah, terterang dah mah bisa kan. Padahal dibawa ke rumah misalkan memori nanti tidak punya kamera kia misalkan, atau keyboard, mouse misalkan, hard disk yang kayak gitu, pretelan kecil yang hilang satu aja nggak akan kecek itu sama saya. Karena banyak tuh hard disk ngeceknya nggak akan kecek. Saya ngeceknya unit itu aja, jarang kecek gitu kan. Walaupun nanti kan suka nanya ini kemana yang ininya ya, nggak tahu Pak. Udah selesai kalau udah nggak tahu jawabannya. Nah, makanya ada sebuah kepercayaan di antara saya kepada kalian, di antara jurusan kepada kalian. Lumayan aja Pak Prodinya nggak mempermasalahkan. Ketika ada ada siapa di jurusan sekarang itu, ada anak-anak lagi apa, nggak tahu lagi ngerjain tugas mungkin atau lagi apa. Oh ya udah, nah, itu kan percaya. Atau contoh ini, makan aja semuanya. Ya kan? Tanpa bilang beres itu misalnya, berarti laku kali Pak, rumahnya tinggal ngitung di toples. Ada misalkan anak si Najmi misalkan mau bawa ciki 10 juga nggak akan ketahuan tuh, benar kan? Itu logikanya. Nah tapi ke kalian, khusus ke kalian, istilahnya karena sudah percaya itu nggak ada istilah wah bobok udah kiri di dahar itu, nggak ada istilahnya. Justru kalian pengjagakeun gitu kan, nggak ada oke kan, kalau jagain. Nah karena nanti teman-teman kalian ini yang di Lawandik ini kan kita rencananya mau pindah ke bawah. Tadi kan ada dengar ya ngobrol saya dengan Didi, kita kan mau pindah ke bawah ruangannya. Nah ini tuh semuanya difokuskan untuk praktik siswa yang megahnya adalah Lawandik. Jadi nanti kayak ini makanannya nanti diperbanyak, jenis makanannya diperbanyak. Kemudian kayak penataan ruangannya nggak seperti ini. Nah, meja ini misalkan khusus buat dijadikan meja podcast, atau beli kita meja yang kecilnya lagi. Jadi ditempelin mikrofon yang kayak kayak tihangan gitu, yang kan bisa diputar geser. Ada kita, emang cuman belum dipasang karena belum ada mejanya, tempatnya bisa diaroprek gitu kan, gak potong gitu kan. Nanti mah kita atur, jadi kayak studio foto sebelah mana, ruang podcast sebelah mana, nanti kita beli mesin sablonnya di sebelah mana. Nah semua aktivitas yang ada di sini itu kalian yang ngurus, saya dan yang lain di bawah. Kalian jangan lihat CCTV unggul, ya kan? Kalian yang ngurus cuma si produksi video, foto yang segala macamnya,
jalan, syukur bisa menghasilkan uang, ya kan? Selain punya kemampuan tuh, jualannya jalan harus surplus, artinya harus untung harus surplus teh, gitu kan ya. Kemudian alat-alat yang lain yang nantinya akan dijual, berarti harus menghasilkan. Jadi kayak kalian tuh punya perusahaan sendiri, kok dikelola, dan nanti mulai tahun depan, semester depan lah mudah-mudahan selesai, jajan di kita itu tidak cash, tapi by kayak kayak itu tuh cashless ya, bukan nama. Intinya si kalian misalnya kalau kalian nih 6 orang ini teh nabung. Contoh gini, kita sedang bikin, saya sedang bikin aplikasinya. Jadi nanti teh kalian punya akun semua, terus nanti bisa ditransfer dari bank, dari QRIS atau dari apapun lah pokoknya. Jadi dompet digital RPL. Jajan beli susu misalkan, nggak usah ngeluarin uang, kan udah ditabungin uangnya, udah dimasukin tuh ke dompet digitalnya. Jadi nanti tinggal scan, ini ngurangin sendiri. Jadi nanti misalkan, oh saldonya kurang ini 10.500, ini saldonya cuma ada 10.000. Nah maka yang 500-nya di top upin, di sini di top upinnya, jadi dimasukin saldo. Itu rencananya di semester depan saya akan pakai itu. Jadi kayak angsul kan sering kan? Kayak angsul. Engke mungkin mulai kayak angsul kan gue dipotong intinya. Ya kan? Mulai istilah nggak ada kembalian gitu. Paling kayak gitu ya saldoan paling gitu kan. Nah, kembaliannya pasti ngepas uangnya, nggak ada kembalian. Nah, rencana itu gitu. Jadi nanti itu yang ngelola. Jadi saya hanya nge-remote dari aplikasi. Penjualan ini berapa nih? Minggu ini berapa nih? Atau hari ini berapa nih? Dan seterusnya. Itu di semester depan misalnya gitu. Nah, makanya ini ruangan ini akan difokuskan untuk praktik kalian. Nah, praktik sama semua siswa, tapi cuman yang ngelolanya lantik gitu. Mungkin semua siswa dibebasin, wah siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mau ngerapihinnya lagi? Kalian memang lebih capek, ya. Maksud lebih capek kan belum ngerapihin gitu. Tapi kan nanti ada sesuatu hal yang lebih lah di antara kalian. Pokoknya ada perbedaan dengan teman-teman yang lain. Ya, seperti itu harapannya teh. Nah, karena kudu solid, kudu teh, ya kompak gitu kan. Kalau sampai ke kayak problem di antara kalian, oke. Gitu. Makanya kalau misalkan udah ada kira-kira ada aring-aring menege para seanya, nya wajar. Si Pebi bertengkar dengan si Deja, wajar. Ya, karena piring oge diadu mah jeung piring nu deket-deket deui. Wah mungkin piring si Arsba diadu jeung piring si Anissa dari mana ge jauh, ya kan? Tapi piring si Anissa jeung si Anissa, piring si Arsba jeung si Arsba nya sama ini juga. Wah mungkin si Baby bukan mungkin, kemungkinannya kecil lamun para saya jeung budak akuntansi. Lain masalah parugut kabogoh mah. Ya kan? Kecil kan kemungkinannya. Tapi mun si Baby pas saya jeung si Keja mungkin si Keja mah kieu euy, si Keja si Pebi mah kieu sangat mungkin. Tapi perlu diselesaikan dengan baik. Ulah sampaikan kalau kan jadi muncul dari si Pebi. Pokoknya saya mau bilang antik selagi ayah si Keja. Misalnya, ya kan? Ulah sampai jadi gitu, justru harus diselesaikan dengan baik. Makanya kudu solid jadinya. Dan saya pengennya berkelanjutan itu, tidak hanya ketika kalian aina, misalkan kayak si Aul dan teman-temannya kelas 3, ya Azwa dan teman-teman kelas 2, minta aja kelas 1 jadi tetap, saya emang gak mau kayak gitu. Jadi terus regenerasi, mungkin mau misalkan terus lulus oke, ulah sampaikan, nggak usah ada orang terus, gak gitu, justru nanti akan saya undang ke sini kayak ngajarin, misalkan memang bisa ada waktu menemani, kayak pas Kibra tuh, yang ngelatih tadi alumni, ya kan? Nah itu teh karena tadinya memang solid gitu kan, kemudian yang sudah jadi alumni mau untuk mengembangkan ininya ekstranya karena dia sudah merasa memiliki. Kalian juga harus merasa memiliki bahwa ini kita komunitasnya lebih antik. Ya ekskul ya silahkan ekskul, dan ganggu. Sekarang udah bebas ekskul, ekskul lah gitu kan ya. Setelah bebas ekskul baru kesini. Gitu. Nah, silakan kalian mengatur.
dan tidak membebankan. Kalau yang nggak kesini juga nggak saya marahi. Kan si Rizky, si Rafa kalau di grup makanya si Andika nggak saya marahin. Udah kalau misalkan nggak bisa pak nggak apa-apa gitu kan ya. Yang penting ketika nanti ada masalah, ketika nanti ada sesuatu apa namanya sesuatu yang perlu diselesaikan, nah, maka selesaikan, maka ini bantuin gitu. Seperti itu yang disebut dengan inisiatif dan proaktif. Kedepannya teh yang saya bilang di grup, kedepannya sekolah dapatnya lapangan seperti itu. Dan sekarang kan sudah mulai, bahkan teman-teman kalian juga sudah bilang ketika saya nanya emang di jurusan ada siapa, ada anak-anak laba antik, padahal enggak bisa bilang anak-anak laba antik. Ada anak kelas 11 RPL 2, ada anak 11 RPL 1, ada anak-anak RPL, nah, bisa kan bilang gitu. Tapi cap laba antiknya udah menempel di kalian. Jadi ada anak-anak laba antik, oh udah cuma senyum aja gitu kan. Padahal misalkan nyebutin tadi jurusan, ya biasa kok, budak RPL. Benar jawabannya tadi, ya kan? Nah, tapi karena sudah menempel, jadi mereka bilangnya itu di sana. Karena kita sudah mulai dikenal kan. Kayak guru-guru juga kan sudah. Pada ini tiba-tiba telepon ke saya. Ini tolong dokumentasikan. Bilang aja ini Pak. Ini siapa sih? Gitu kan. Padahal saya nggak pernah promosiin anak apa ini. Cukup dengan baju nawai pakai lebih semoga baju channelnya awalnya kan nggak pernah tuh kayak kalau misalkan tanya pasti coba yang merekam siapa, nanti ada anak-anak RPL, saya cuma bilang ada anak-anak RPL, tapi kan pak beja-beja gitu kan ya, itu salah budak RPL kok aja, oh karena laba antik, karena baju keren biasa untuk sekaya kadang menangis kan. Namanya bahkan waktu kemarin yang saya ceritain di Majalengka tadi kan, itu anak-anak siapa ya kok pada rajin-rajin cina gitu tuh ya kan. Nah hal-hal seperti itu kan tidak dibuat-buat yang besok saya kan. Kemudian yang terakhir di samping kalian menambah kemampuan kalian di sini, perbedaan yang lainnya itu adalah dari segi sikap dan perilaku. Memang ada sedikit sentilan kritik sih ke kita, ke laba antik gitu ya. Jadi dari beberapa guru bilang gini, anak-anak laba antik itu saya akui bahwa mereka itu hebat, bahwa mereka itu keren dalam artian sesuai bidangnya. Terus di kelasnya pun tidak ada masalah. Ya kan? Nah memang saya juga ngecek, memang nggak ada masalah. Kita misalkan sama si Azwa, tara sekolah, udah gitu kan ya, sana siswa seperti itu, oke keren, kemampuannya bagus-bagus. Tapi satu yang perlu diperbaiki, ketika ada guru yang masuk ke sini, cuek. Nah, kayak gitu. Jadi kritikannya teh, ini mah kritikan yang membangun, bagus. Justru saya sangat menunggu itu sebenarnya. Jadi yang disampaikan sama teman-teman saya yang lain, guru-guru yang lain itu, ya oke, mereka udah keren, udah hebat lah. Inisiatifnya udah mulai muncul, mentalnya udah mulai teruji. Tapi satu, attitude-nya, percuma kalian hebat, namun attitude-nya tidak bagus. Mau gitu ya, misalkan mau kayak guru lewat kayak kemarin ada alumni yang ngobrol sama saya, tapi yang satu alumni, yang satu yang mah bukan alumni saya. Dia itu pinter, waktu sekolahnya teh hebat, dan sekarang juga hebat, udah bisa ngoding apa segala macam. Tapi kelemahannya dia satu, attitude-nya ngobrol dengan secure. Pak, gitu. Ya memang saya kan mempermasalahkan gitu ya. Tapi eta lamun lain saya yang diharusna, tapi omongin gitu kan, pun guru lain. Wah, coba bari udur, bari naon gitu. Ai saya mah oke lah dan dengan karakternya gitu. Tapi mun eta saha gitu dinya teh. Nah itu yang saya sangat tidak ini teh, makanya
nggak pernah saya ajak gabung untuk jadi tim kayak project, enggak, karena saya takut bisingke suatu saat pas presentasi gitu gayanya kayak mempresentasikan Ajwa, misalnya tadi si Ajwa, nanti kamu bagian ini ya presentasi, terus sopan misalkan mau bu, ya bapak ibu ya, suguna kalau oke misalkan mau kayak menganggap remeh, ini nih menganggap remeh audiens, ngerakin kan gitu namanya, nanti nama baik perusahaan juga kan jadi tercoreng gitu, makanya nggak pernah dia suka bilang, Pak saya beli ketua, ya nanti itu bukan maksudnya mau menolak, nggak mau lah ngajak kamu, nggak gitu, mau bilang gitu kan nanti mentalnya jadi rusak, tapi ya nanti mudah-mudahan kalau ada, sekarang udah ada timnya, ada gitu, mudah-mudahan ada lagi, padahal sebenarnya butuh saya juga, cuman ternyata itu ada dia gitunya, itu yang disampaikan langsung ke saya terkait kalian, memang dia masukan itu muncul ketika sayanya nggak ada di sini. Jadi yang mungkin ada guru-guru yang masuk ke sini nggak tahu ketemu dengan Priim, nggak tahu dengan Mbak, nggak tahu dengan siapa ketemunya mah, melihat kalian bermain game bernawal gitu ya, karena memang tidak ada kerjaan dan mengacuhkan yang datang gitu. Harusnya gimana, harusnya kan untuk aku misalnya Pak Salim, aku ya Salim ya, jika suka ada teman saya kan dia perempuan misalnya atau laki-laki sawe kan kalian salam ya wau itu waunya nyangges tuh, emang tahu juga salam kan itu jadi bagus, salam itu tidak hanya untuk orang yang kenal saja, tapi yang nggak kenal juga salam misalnya, nah gitu. Itu teh yang jarang diajarin. Coba saya tanya, hal seperti itu baik nggak kalau misalkan kalian menyapa salam sopan santun orang lain? Baik kan? Citra kalian jadi baik nggak? Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, sehebat apapun si Aul, sejago apapun si Aul, tapi lamun sopan santun yang nggak ada, maka nol, kan? Nol. Karena edah heula. Tapi mau bisa nanaon terus dianya sopan akan ketutup itu yang tidak bisa. Kita jadi kali ini sih ajakan wae udah bager, tapi dan memang sih itu bisa nanaon kan. Geus udah bager heula. Benar itu. Ya, daripada ini pinter ngedaki tuh leuge ngomong teu sopan, perilaku komo deui gitu kan ya. Kalau geus ngomong anjing aja, geus sakarituan mah. Ya. Nah, kita perbaiki. Ya mungkin diantara kita juga sama ada yang seperti itu, tapi kita perbaiki. Satu contoh, nanti kita akan mencari anak lapangan lain. Oh iya sih, udah bager. Oh iya sih, bager. Terus aja nonton bager. Sih mantep ini goreng kan. Ya, lalu misalnya ketemu si Keja anak lapangan bager. Ketemu si Najmi, oh bager. Ketemu si Feby bager. Ketemu si Aul, urakan misalnya goreng kan si Feby, si Najib, si Keja itu jadi sia-sia karena nyata ayat peribahasa nila setitik merusak susu apa itu peribahasa ya nila setitik merusak susu sebelahnya ya kan jika ayatnya iya saya kan pingin aja tiba-tiba dia kacak celakan tai cacak dimakan mah rusak tuh ya rusak ya kan ya itu masuk aja namanya makan ya kan ibarat kan gitu asup kan kita cacat misalnya memang kan you loba kayaknya itu kan nggak mungkin diminum ya. Nah itu bahasanya nilai titik merusak susu sebelanga teh susu sebelanga kacak selakang misalkan kotoran ya nggak sedap. Susu itu rusak, tidak bisa diminum. Nah, makanya pun kalian aya yang genepan tujuan iya. Nah, benar, aya satu orang yang benar, maka tujuan itu ketutupi. Mun di kelas mah saya kalau nggak tahu di kelas ini nggak tahu di kelas 12 yang sudah. Ketika saya bikin di board di papan tulis, saya buatin dulu hitam.
di papan tulis yang sebesar ini, saya bikin bulatan hitam, terus saya nunjuk, nah saya ini papan tulis ya, saya ini warna apa? Saya nggak nunjuk ke hitamnya loh, ya hitam aja dia misalnya, ini papan tulisan. Ini warna apa? Saya nunjuknya di sini. Biru. Putih ya. Nah, si siswa itu ngejawabnya hitam Pak. Hitam Pak. Kok hitam? Padahal saya nunjuknya itu ini yang besarnya itu warna putih. Kenapa nggak nyebutin putih? Tapi malah nyebutin yang hitam yang kecil ini. Nah itu ketika ada sesuatu keburukan seseorang, yang kebaikannya itu jadi hilang. Udah jelas ini warna putih segede gini, hitam cuma titik gini. Tapi ketika saya nunjuk ini warna apa, padahal nggak nunjuk hitam, ini warna apa? Warna hitam yang diingatnya. Jadi ketika laba antik 9 orang bagus, misalkan yang 9 orang, 11 orang bagus, 1 orang tidak bagus, maka yang diingatnya itu yang tidak bagus. Jadi hilang semuanya. Makanya tadi analoginya, ketika yang 3 orangnya bagus, si Aul nggak bagus, maka 4-nya jadi tidak bagus. Nah, makanya di komunitas ini kita harus saling menjaga. Nah, jangan sampai ada permasalahan yang berlarut-larut kayak gitu. Jadi ya wajar lah, para semua kamu mau gimana sih gini aja nggak bisa, wajar. Udah di perusahaan juga gitu. Kamu ada perusahaanku blok amat, punya otak nggak? Tapi kan setelah itu jadi mikir, oh ya, udah salah, udah minta maaf, akhirnya baik lagi. Kemudian sesuai dengan visi awal atau tujuan awal harus bikin apa, harus menyelesaikan apa nih. Itu nggak apa, dan saya oke kadang dengan Bu Maya kadang suka berbeda paham. Ya, di sekolah juga dengan guru-guru yang lain kadang kenapa parah saya deh. Nah, tapi setelah itu apa? Ya udah, intinya untuk kemajuan sekolah baik lagi. Ya, lagi kita struktur kecil yang 13 orang. Sekolah aja nih yang ada 140 guru dan tenaga kependidikan yang TU segala macam ada 140 orang yang bisa jalan. Siswa yang 1.700 ini kan bisa dikelola. Apalagi cuma 13 orang. Nah itu yang poin utama yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya kan pengennya semuanya ada nih, biar semuanya paham, gitu kan, bahwa kalian itu harus merasa memiliki, satu merasa memiliki laba antik, dua merasa memiliki jurusan ini. Seperti halnya yang kalian dijaga, dirawat, dijadikan contoh kepada teman-teman yang lain bahwa misalkan bisa pakai alat simpan delik. Harus misalkan ayah di ruangan ini harus bersih lagi, harus rapi lagi. Mereka karena terus paling berapa supaya bandingan lagi ini dengan lebih ini tingkat kebersihannya jauh, kan? Saya di rumah nggak mau air debu ada hesenya, ada bisa mas saya sekalian harus bawa kanebo setiap orang. Jadi pas duduk lapang lah si meja deh. Pengennya mah gitu tapi kan gesilalah gitunya numpang lima sampah-sampah yang terlihat besarnya nggak ada aja gitu. Kemudian tanah-tanah yang ke bawah gaya itu nggak ada aja. Yang bersih ya. Itu sangat beda tuh suasana di lab 1, lab 2, lab 3. Dan harus rapi lagi, kursinya harus dirapikan lagi. Nah, mungkin yang lain nggak pernah begitu. Kenapa? Ya, harus minta mana-mana. Itu ya besok di sini, kemudian ya nggak harus setiap detik ada di sini juga enggak kita perlu belajar, kalian kan banyak mata pelajarannya. Nah, tapi kalau ada waktu luang bisa di sini ngerjain tugas boleh di sini silahkan. Ya, apa bahkan kemarin anak RPL 2 bilang kan kalau bikin apa-apa di sini boleh nggak? Ya boleh lah, silakan. Kan yang kemarin nyari yang cilok naon. Ya terserah. Ya, selagi ada mendaya yang beli sendiri tuh, gitu kan ya, bikin sendiri. Dan misalkan kalau misalkan bikin sendiri, bikin apa kalian? Kita mau bikin cilok lah. Nah, kan di sini nggak mungkin ada bahan-bahan jenis ciloknya, ada yang malah di sekolah peta boga, malah ada. Kita mau patungan pas, mau bikin, jurusan bisa bantu apa? Bisa bantu gas nanggul, dia lumayan daripada perlu beli gas, kan? Bisa bantu alatannya, silakan. Itu kan? Atau kalau misalkan nanti ngobrol ke Bu Maya, Bu, kita mau ini untuk urusan di luar pelajaran ya, Bu, kita mau bikin makanan ini
boleh nggak boleh kan coba ini dari ibu ininya kan lumayan tuh kan? Pasti gitu dah nggak mungkin dicuekin gitu nggak mungkin. Makanya tolong apa yang tadi saya sampaikan karena terkait yang pertama tujuan labahan itu untuk apa ditekankan lagi, dipahami, kemudian kenapa dibagi dua ya dengan harapannya kan supaya tidak susah mencari peserta buat lomba misalnya. Terus kalian juga ikuti kalau misalkan ada lomba-lomba di IG di mana silahkan bilang saya mau bikin lomba ini, jika lombanya gratis ikutan aja langsung, gak usah nanya juga nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau ya, nanya maksudnya nggak perlu izin, daftar aja, setelah daftar baru izin. Kalau gratis mah nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang berhubungan dengan pembiayaan, sok konsultasi. Saya ini mau ikutan lomba ini, tapi ada biaya pendaftaran sekian, gimana ya solusinya? Silahkan dibicarakan. Nah itu untuk apapun yang menurut kalian bisa. Terus harus proaktif. Jadi kayak kalau belajar kan tadi saya ulangi, kayak memastikan dulu teman-temannya ada komputernya nyala nggak. Nanti tandain kalau yang nggak nyala. Kalau di sini yang perbaiki aktif. Dari hari lagi tidak naon, penting mah ketiga hal dijaga. Ketiga itu kan keselamatan, keamanan, wah, ya ketiga LH ya, jelas sama ya. Ketiga LH adalah kesehatan, bukan jadi ketiga LH kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup. Ya, jadi artinya apa? Segala proses yang dilakukan harus sesuai dengan standarnya. Jadi kayak buka komputer yang disendal, bisa setrum, banyak kayak gitu. Bisa di antara kalian ada yang punya penyakit jantung, setrum rewas, jadi riweuh makanya. Nah itu hal-hal seperti itu kan harus dihindari. Makanya ketiga hati harus proaktif, harus gimana? Kalau nggak ada, pasti kita ngapain Pak hari ini? Kalau misalnya saya nggak ada, kira-kira apa ya? Kalian yang ngeluarin ide, boleh. Wah, bikin inilah konten ini sekarang sedang hits nih. Atau Bu atau siapa? Kita mau bikin ini, boleh nggak pakai kamera? Boleh nggak pakai tempat ini? Boleh pakai segala macam. Jadi jangan kalian bikin ini ya, nah jangan begitu. Kan kalian sebenarnya lebih banyak waktu untuk scroll media sosial, kan? Apa nih yang kira-kira bisa dijadikan konten kita, uploading ke media sosial. Kalau misalkan itu memang layak di-upload ke media sosial sekolah, uploadin ke IG sekolah, nggak ada masalah. Nah, kalau misalkan ragu, tanyain dulu ke saya, Pak, ini mau pakai ini boleh nggak? Jadi saya kasih rekomendasi boleh atau tidak. Itu proaktifnya. Dan kemudian yang berikutnya sikap dan usaha pelaksanaan dijaga. Nah, karena memang kita ya ada kritikan sedikit. Kalau menurut saya sih udah oke, udah bagus kalau ke orang-orang jurusan, yang mungkin ke orang-orang yang di luar jurusan. Karena kalian itu merasa bahwa guru saya itu adalah guru yang mengajar. Yang mengajar KP dia 85 orang guru. Terus dia jangan kalian ngajar, mau mungkin orang mata pelajarannya juga nggak seberapa, ya kan? Dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 paling dianggap satu mata pelajaran berbeda, paling hanya sekitar 40 mata pelajaran. Mau dianggap satu guru satu mata pelajaran kan 40 guru kan mengajar lagi kan, mau mungkin, tapi perlu ditekankan bahwa semua yang ada di SMK ini guru kalian, semua yang ada di sini adalah patut kalian hargai, hormati. Baik kalian aja dihargai dan hormati, termasuk kayak teman didik gitu, Pak Sofwan di Satpam dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir lagi, seperti yang saya sampaikan kemarin dan dimulai bahwa kita rencana itu bisa jadi bisa tidak kan. Rencana itu kita akan ada lomba untuk tingkat SMP, MTS. Nah, saya belum tahu, kalian kan kemarin baru ini kan baru ngerancang. Nah sekarang mungkin kalau masih ada waktu silahkan dirancang lagi, maksimal 5 lomba aja. Ya. Misalnya lomba mengetik cepat, lomba fotografi, terus kemudian desain poster sudah cermat, kemudian Mobile Legends misalkannya biar ada hiburannya.
Terus dibikin, ya dimaksimalin nih. Ini pasti tentu banyak perdebatan kayak ini temanya apa? Kok temanya gini ya para saya nggak apa-apa dengar lagi diskusi. Mau diskusi itu para saya oke aja, lagi diskusi karena tambah instruksi. Ya, langsung ketika udah ini, berarti instruksi langsung setuju. Tapi mengarahkan diskusi dua arah. Ya, pasti perdebatan sih ya. Kata muncul saya kayaknya jangan gitu. Itu mah kurang bagus. Mendingan gini. Oh ya, gitu kurang bagus, aja cek si PB teh. Enggak gitu, cek si Andra. Emang wajar. Lu penting lah kalau jadi parasan, enggak ini mual. Nah, ulah kan gitu. Terus aku cuma harap ini mual kan kawan. Eta udah waktu itu teh. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ya, yang nanti apa namanya 5 lomba ini kita mungkin adakannya di antara bulan Maret, pokoknya mendekati ke PPDB lah, ya mendekati ke pengendalian. Nanti dia diadakannya di sini. Jadi misalkan kita kalau misalkan udah fix nih, layarnya udah ada, atau brosurnya udah ada, nanti kita ajukan ke sekolah. Kita mau ada ini. Misalkan direncanakannya bulan apa? Direncanakannya bulan Maret. Kenapa? Misalkan mau direncanakannya di pas hari di bulan Ramadan misalkan, sambil menunggu buka puasa. Boleh, namun disetujui. Namun disetujui berarti setelah Lebaran misalkan. Pokoknya itu aja waktunya di Ramadan atau setelah Lebaran. Pokoknya mendekati ke PPDB. Nah, nanti dia jalan di sini. Dan kita yang jadi panitianya, gitu kan ya. Ya jurusan kita yang jadi panitianya. Nah, kalian nanti yang jadi PIC-nya kayak penanggung jawab Mobile Legends siapa, terus harus gimana. Nanti nyampain kan ke adik tingkat anak SMP, MTS. Aku bisa kan ngomong di hari Batur, misalnya di hari siswa-siswi adik tingkat SMP MTS. Nanti yang PIC-nya cerdas cermat siapa, aturannya seperti apa, yang ngebacain soal nanti siapa, jurinya siapa. Nah itu kan jadi konsep dari sekarang ya. Akhir Januari itu sudah fix kita lombanya mau apa, peraturannya gimana, kalau ada pendaftarannya kira-kiranya berapa dan segala macam. Kalau mau digratisin juga gratisin, nggak ada masalah misalkan. Nanti kan dihitung kayak pembiayaan apa nih yang diperlukan, perkiraan pesertanya ada berapa. Nanti kalau dikasih snacknya misalkan satu box itu Rp5.000, kalau ada 50 berarti 250 ribuan. Nah, dari mana nih anggarannya? Nanti kan diskusi lagi dengan saya dengan Bu Maya. Ini kira-kira anggaran sekian nih, ada nggak nih dari sekolah? Oh nggak ada, yaudah pungut pendaftarannya setengahnya dari peserta. Oh ada, yaudah gratis. Kan gitu. Nah itu target ke depan. Satu target yang harus dicapai ke depan. Ya kalau kayak bikin konten kayak gitu kan itu memang bukan target, itu memang harus jadi sebuah kebiasaan gitu. Ya kalau target besar memang itu kita bisa ngadain sebuah event untuk anak SMP MTS sewilayah selatan Majalengka. Kalau ada yang bisa online, bisa se-Indonesia juga pakai online gitu. Ya kan? Apa tuh yang kira-kira bisa online? Kita memadain nggak alat-alatnya kalau perlu alat, ya atau misalkan komputernya segala macam. Karena kita kalau untuk jurusan TSM pernah jadi tuan rumah lomba itu perbaikan motor, tapi online. Kita mah hanya media TV besar, kameranya di sekolahnya masing-masing, tampilinnya jadi kita. Pernah jadi gitu. Nasional itu, ya. Hanya kita juga pasti bisa. Kita mau pokoknya targetnya untuk anak SMP MTS yang sederhana, mengetik cepat, nanti nyari kata-katanya yang tidak sama tapi kerumitannya sama, ya kan? Nah, atau misalkan untuk babak penyisihan kata-katanya sama, bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesia itu rese gitu kan ya. Nanti harus dipilihin keyboardnya yang mereknya sama. Kalau mereknya Black Panther semua nanti yang lomba. Jangan sampai nanti ada yang Black Panther, ada yang Semtex. Gitu lah tuh ya mas. Nah, satu kan dia merugikan peserta kan. Nah itu harus dipikirkan. Ya, makanya di konsep dari sekarang kan ada waktu sekitar 2 mingguan lagi sampai akhir Januari. Nanti akhir Januari kita putuskan bagaimana nih penyebarannya. Bisa jadi kan dari jurusan kita yang datang ke sekolah-sekolah sambil promosi, sambil ngebagiin
flyer, brosur untuk lomba, kalian nanti persiapan. Paham ya? Salah panjang lebarnya sayangnya kurang lebih sejam ya. Jadinya ngobrol ini tolong ditekankan, dipahami. Itu intinya mempunyai rasa memiliki ini, memiliki komunitas kita ini. Oke, ada pertanyaan? Oh, kalau tema nggak apa-apa, nanti aja. Kalau tema, yang penting kayak fotografi yang kayak gitu, aturan-aturannya aja dulu. Kalau tema bisa diubah. Penanggung jawabnya boleh. Jadi brosurnya nanti kan jadi nanti di brosurnya kan yang nanti ada nama Temanya, ya nggak apa-apa, masukin aja ini kan tinggal ganti aja temanya. Ya, Oh iya, kita kepikiran gitu kan nanti ya lomba, tapi pikiran kayak pengen datangin sponsor misalnya, itu gimana? sangat boleh. Yang penting jangan rokok. Iya. Nanti kita bikin proposalnya bareng-bareng. Misalkan. Kalau ke sekolah masih sama saya. Ya, kalau ke sekolah masih sama saya. Cuman kalau ke luar boleh ya, ke luar bikin. Kan kayak ke apa ya? Ya misalkan di wilayah kita aja. Pariwisata. Nah, pokoknya masuk aja gitu kemana aja ya. Yang penting mah memang masuklah gitu. Pak, kalau buat wilayahnya itu daerah Talaga doang apa Cikijing juga gitu? Gimana? Pesertanya sewilayah selatan, sementara sewilayah selatan. Tapi kalau misalkan memang bisa sekabupaten ya silakan sekabupaten juga. Gitu. Wilayah selatan itu kan rata-rata siswa SMK Talaga itu dari paling utaranya Majak, ke baratnya Lemasugi, paling jauh teh ya Lemasugi Bantal itu otomatis masuk. Ke sebelah sananya kan Cikijing Cingambul. Nah wilayahnya berarti kan kalau SMPN itu banyak itu, ya swasta dan negeri banyak. Ininya apa namanya? Nama sekolahnya. Sehingga sementara wilayah selatannya kalau misalkan dirasa nanti di brosurnya mau sekabupaten juga tidak masalah. Sekabupaten Majalengka tidak masalah. Toh yang ikutnya wilayah selatan ya nggak apa-apa, ya kan? Nggak ada masalah. Ada pertanyaan lagi? siswa terbatas. Untuk podcast siswa ataupun bebas mau di luar dari luar juga ini kan. Cuman kan berarti kalau podcast kita yang jadi apa sih? Ya hostnya, gitu kan ya. Jadi hostnya. Jadi kalau misalkan ini aja dulu anggota misalkan ya si Keja ini bisa punya pengalaman ini. Bikinlah kita konten, bikin siapa yang mau jadi host? Bisa saya siap, saya rada ngerti nama. Karena ya host saya kudu ngerti, ya host nanya apa ini, apa namanya nanya ngumpul, kan harus ada feedback lagi kan, gitu kan. Saya agak paham nih masalah yang mau Keja angkat, misalkan. Oke kita bikinlah ya, sok aja tarikin kalian, nggak usah manggil luar, kalian aja ngobrol. Nah, nanti sebelum diposting, saya tonton dulu. Bisa ada kata-kata atau sesuatu hal yang berkaitan dengan Sarah, gitu ya. Diperiksa dulu. Oke, udah posting di IG sekolah, IG jurusan, IG Labantik, di YouTube sekolah. Jadi silakan. Jadi kita bukan jangan ya bahasanya, maksimalin dulu internal. Kalau misalkan ini ada deh teman saya tapi di jurusan akuntansi, dia hebat nih di bagian ini. Coba kalau kita gali gimana tuh biar bisa seperti itu. Ya silakan. Atau misalkan saya mau cek si Anissa mah, saya mau wawancara Pak Robi lah sebagai pembina, misalkan teh awalnya Pak Robi pembinanya bagus banget dah, misalkan gitu ya. Boleh silakan. Sakin gitu ya.
atau mau wawancara siapa lah, kita ngobrol-ngobrol santai seputar kalau kayak sekarang mau mendekati ke bulan Ramadan misalkan nanti teh. Saya mau mewawancarai guru PAI kan, kiat-kiatnya gimana nih buat Ramadan. Kalau bikin konsepnya, nah, kalau green screen kan background bisa diganti dengan apa aja gitu kan ya. Hah? Skripnya mungkin buat yang nanya aja. Kalau yang ditanya kan pasti bisa-bisa aja gitu kan ya. Skripnya nanya aja. Biar nggak terkesan hanya nanya, tapi harus sambil ketika si narasumbernya menjawab, kita juga ngasih feedback nih, ngobrol. Oh ya berarti kalau gini kayak gitu. Gimana aja podcast emang dari komputer nanya terus kan enggak, tapi dia oke ngejelaskan gitu kan, bahkan dia ngasih pendapat, ngasih sesuatu yang sebenarnya itu kan udah mau dijawab narasumber, tapi dia juga karena tahu gitu kan, ini ngejawab kayak gitu. Nah justru seperti itu yang diinginkan deh. Kalian tuh jago public speaking, komunikasinya bagus, kemudian kerjanya juga bagus. Kalau misalkan ada kalian suka nonton debat-debat capres gitu, nah, misalkan nonton debat capres, suka ada yang mengatakan, tapi saya bukan mendukung untuk siapa-siapa ya, saya mah netral, kita tidak mengarahkan. Contoh suka ada yang bilang pasangan X ini jagonya retorika, jagonya ngomong, tapi menurut saya ya memang harus jago ngomong, karena manusia itu dipegangnya omongannya. Tapi misalnya yang ini nih aksinya bagus, kerjanya bagus, ya memang betul harus jago dari kerja nyata, tidak hanya ngomong doang. Nah gitu tuh. Makanya dua-duanya harus bagus, ngomongnya hebat, kerjanya juga hebat. Nah itu yang memang sulit di anak RPL, di generasi Z itu yang sekarang sulitnya public speaking. Karena ini karya lah. Jadi public speaking atau jen public speaking atau game atau tidak berfaedah gitu kan ya. Butuh sedang berubah. Absen dengan binatang kan. Nah makanya sok silakan. Ada pertanyaan lain? Ada? Pak, Beb, Keja? Ada? Nah, kalau tidak ada, silakanlah setelah ini mah mau mau ngedit video yang kemarin waktu ada mau ngedit video yang mana aja silakan. Pokoknya kontennya harus terus-terusan terupdate. Si Anissa tadi bikin animasi itu ya silakan bagus-bagusin aja. Nanti sebelum diposting kirim dulu ke saya, biasa cek dulu. Kalau sudah oke silahkan posting. Captionnya sekarang gampang, banyak ChatGPT, banyak apa. Saya juga tiba-tiba lihat di IG PPLG ada postingan selain itu kata-kata teh buat sama buat bahaya itu saya tuh ya. Oh ya udahlah nggak apa-apa, dari bagus gitu kan ya, namun kita tidak bagus langsung delete itu saya gitu kan. Udah bagus kan. Nah nggak apa-apa, itu inisiatif yang baik gitu kan, tanpa harus disuruh. Bagus ya. Nah itu aja, mungkin silakan dilanjutkan. Nanti kalau ada apa-apa kita bicarakan dan kasih tahu teman-teman yang lain ya. Nanti kan di rekaman ini bisa diedit, disampaikan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.